Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi. Sekarang sudah di kursi kelas 12 ya. Alhamdulillah di kelas 12 semester 1 ini materi kita cuma sedikit, cuma ada 2 bab, yaitu tentang dimensi 3 dan statistika. Kita mulai langsung di dimensi 3 ya. Di dimensi 3 ini nanti kita akan mempelajari tentang bangun-bangun ya, tentang bangun ruang, bangun datar nanti di situ. Tapi aku akan lebih fokus ke bangun ruang. Dan nanti di sini yang akan kita cari, yang kita pelajari yang pertama tentang diagonal bidang, diagonal ruang, dan bidang diagonal. Apa sih diagonal bidang, diagonal ruang, dan bidang diagonal? Yuk kita cek. Di sini ada sampelnya. Aku udah gak bikin yang pertama, yaitu ada kubus yang pertama. Di sini aku bikin kubus A, B, C, D, F, G, H dengan aku kasih garis merah di titik E dan titik B. Titik E dan titik B ditarik garis, dia akan menghasilkan garis EB. Nah, ini yang disebut dengan diagonal bidang. Jadi dia adanya di luar ya. Beda lagi dengan yang sebelahnya, sama masih dengan kubus AFG, ABCD, EFGH. Cuma yang ini aku tarik garisnya dari titik B ke titik F. Dan ini yang disebut dengan diagonal ruang. Yang terakhir adalah bidang diagonal. Kayak gimana sih Bu bidang diagonal itu? Nah, ini aku punya. Masih kita bermain-main dengan kubus. Di sana ada kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Aku tarik di situ titik dari B ke D dan dari F ke H. Garis-garis yang dibentuk di B, D, F, H itu yang disebut dari bidang diagonal. Sampai sini masih bisa dipahami. Setelah tadi yang A kita mempelajari tentang diagonal bidang, diagonal ruang, dan bidang diagonal, maka yang B kita akan menghitung tentang jarak pada bangun ruang. Yang pertama kita akan mempelajari tentang jarak antara titik dengan titik. Jarak antara titik dengan titik adalah panjang ruas yang menghubungkan kedua titik tersebut. Oke, kita belajar dari contoh ya. Contoh yang pertama, diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 3 cm. Titik P berada di tengah-tengah garis CG. Tentukan titik G. Yang pertama yang ditanyakan tentukan A, jarak titik G ke titik A, dan yang B adalah jarak titik P ke titik A. Mari kita lihat penyelesaiannya di sini. Di sini saya sudah membuat penyelesaiannya dari yang A. Yang tadi ditanyakan adalah jarak titik G ke titik A. Kita buat dulu kubusnya sesuai dengan yang tadi. Diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan titik P. Sorry, di sini harusnya ada titik P ya. Di sini ada titik P. P itu di tengah-tengah garis C dan G. Yang ditanyakan adalah titik G ke titik A. Titik G ini yang di atas ke titik A. Yang harus diketahui di sini yang pertama adalah ketika dia diagonal bidang, maka sisinya ini akan akar 2. Kalau diagonal ruang, maka A akar 3. Diketahui di sini A-nya atau panjang rusuknya adalah 3 cm. Karena G ke A merupakan diagonal ruang, maka hasilnya adalah 3 akar 3. Lihat dari sini ya, diagonal ruang dia akan 3. Panjang rusuk akar 3. Panjang rusuknya di sini adalah 3 cm. Maka hasilnya adalah 3 akar 3 cm. Sampai di sini masih bisa paham ya. Oke, next yang B. Yang B yang ditanyakan adalah jarak titik P ke titik A. Kita bikin dulu, kita keluarkan dari yang tadi di sini. Ya, saya keluarkan. Di sini berarti dari A ke C akan kita tarik ya.
akan kita tarik garis di sini biar bisa jadi segitiga dan hasilnya seperti ini. Tadi dibilang titik P merupakan setengahnya dari C ke G. Kita udah tahu, udah bikin di sini. Saya bikin di sini titik C ke P adalah setengahnya C ke G. Tadi kan panjang rusuknya 3 ya, otomatis seluruh rusuk yang ada di kubus ini panjangnya 3. Begitupun dengan C ke G. Artinya panjang CP adalah setengahnya dari 3, yaitu 1,5 cm. Panjang A ke C di sini kenapa saya dapat 3 akar 2? Karena kita lihat di sini bahwa A ke C adalah diagonal bidang. Di mana diagonal bidang itu dia akan akar 2 atau sisi akar 2. Sini juga udah saya jelaskan. A ke C itu sama dengan diagonal bidang, maka hasilnya AC sama dengan 3 akar 2 cm. Sampai sini masih bisa diikutin ya. Yang ditanyakan tadi adalah titik P ke titik A, maka kita akan menggunakan yang namanya teorema Pitagoras, di mana dari A ke P kuadrat. A ke P kuadrat itu kan dia sisi miring ya. Sisi miring itu artinya sisi terpanjang. Kalau sisi terpanjang berarti dia hasil jumlah dari AC kuadrat ditambah dengan C ke P dikuadratkan. Nah, seperti ini nanti ketemunya. AP kuadrat sama dengan AC kuadrat plus CP kuadrat. AC tadi kita udah dapat 3 akar 2 dikuadratkan plus CP-nya setengah 1,5 akar 2. 1,5 dikuadratkan. Yang pertama kita cari 3 akar 2. 3 akar 2 dapatnya kenapa jadi 9 kali 2, Bu? Yang pertama ada 3-nya, kamu pakatkan. 3 kali 3 itu sama dengan 9. Akar 2 kamu kuadratkan, dia jadinya akar 4. Akar 4 kalau diambil dia adalah 2. Ingat ya, akar-akaran ya. Atau kalau bilangan yang sama diakarkan, maka akarnya akan hilang. Jadi hasilnya adalah 9 dikali 2. Kalau ini kamu kali seperti biasa ya, 1,5 dikali 1,5 hasilnya adalah 2,25. 9 kali 2 adalah 18 ditambah 2,25. Hasilnya adalah 20,25 cm untuk AP kuadrat. Bagaimana ketika harus mencari AP-nya aja? Kalau cari AP-nya aja untuk menghilangkan kuadrat berarti kamu harus mengakarkan. Jadi kita akarkan yang tadinya AP-nya 20,25 kita akarkan. Akar dari 20,25 cm. Hasil pencarian dia dapatnya adalah 4,5 cm. Jadi jarak titik P ke titik A itu sama dengan panjang garis A ke P, sama dengan 4,5 cm. Ini cm ya, bukan AN ya. Ini cm. Oke. Sampai sini jelas ya, tolong disalin ke catatan kalian. Kalau ada yang tidak mengerti silahkan tanyakan ke saya. Boleh langsung di komen di channel YouTube SMK Nurul Azhar ataupun nanti bisa ditanyakan langsung via japri ke saya. Oke, terima kasih. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.